Halo pemirsa, balik lagi nih dengan kita bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Tentu saja nih kita juga bakal membahas lebih lanjut masalah Iya. sihir ikatan nih. Betul. Nah ini Pak Ustadz nih, ini nih pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting buat saya, buat Teh Sukma, buat Teh Sintika, dan buat pemirsa yang ada di rumah nih Pak Ustadz. Betul. Kira-kira nih Pak Ustadz, setelah penjelasan dari Pak Ustadz tadi kita tahu bahwasannya sihir ikatan ini mengganggu hubungan pernikahan nih Pak Ustadz. Tetapi nih untuk kita nih yang belum menikah nih, bagaimana kira-kira agar kita bisa mencegah diri, menghindari diri dari gangguan sihir ikatan setelah menikah nanti Pak Ustadz? Ya, jadi sebetulnya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi mencegah untuk masuknya sihir ke dalam diri kita itu lebih diutamakan daripada mengobati kalau kemudian gangguan itu sudah kena kepada diri kita. Lalu bagaimana pencegahan? Pencegahan itu adalah yang pertama dengan memperkuat iman. Perkuat iman. Ya, perkuat iman itu dengan memperbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran, kemudian berbanyak doa, ya, kemudian zikir-zikir perlindungan gitu ya. Ini kalau kita amalkan maka akan menjadi pembentengan bagi diri kita sehingga kemudian proses nanti ketika kita menikah itu lebih mudah sehingga setan tidak mengganggu kita. Jadi dikuatkan iman. Kemudian berikutnya kita pelajari ilmunya. Karena banyak kali orang terkena gangguan sihir ikatan ini karena dia nggak tahu sebelumnya kalau ada ikatan sihir. Dia nggak tahu kalau ada sihir. Bahkan dia nggak percaya gitu ya. Iya, benar. Makanya dari awal kita harus pelajari ilmunya. Apa-apa saja yang membuat pernikahan kita itu lebih berkah. Apa saja yang membuat kemudian pernikahan kita itu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk bagaimana supaya hubungan pernikahan itu kemudian berjalan lancar tanpa adanya pengaruh-pengaruh gangguan jin dan sihir. Benar, seperti itu ternyata nih. Nah Pak Ustadz, gimana nih kalau kita cari tahu siapa sih kira-kira ngirim sihir itu ke kita gitu? Iya, jadi sihir ini sebetulnya gini. Biasanya kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang menyihir kita. Tapi itu nggak penting. Nggak penting siapa yang mengirimin kita gangguan itu karena yang terpenting adalah bagaimana kita ikhtiar untuk membersihkan gangguan-gangguan itu dari tubuh kita. Adapun siapa yang mengirim itu biarlah urusan dia dengan Allah dan kita juga tidak disuruh untuk membalas mereka kan gitu. Yang penting kita berdoa kepada Allah, kita berzikir, kita berikhtiar agar kemudian sihir-sihir yang mengenai kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Tetapi ini Pak Ustadz ya, jika kita ketahui bahwa sebenarnya sihir ikatan ini adalah sihir yang memang mengganggu ataupun audiensnya adalah orang yang sudah menikah nih Pak Ustadz. Berarti bisa kita simpulkan apakah sebenarnya memang ujian terbesar, salah satu ujian terbesar berumah tangga atau bersuami istri itu adalah sihir ikatan ini Pak Ustadz? Iya, jadi salah satu masalah terbesar dalam rumah tangga adalah ketika suami istri tidak bisa melakukan hubungan badan. Karena dalam hubungan badan dalam suami istri melakukan hubungan badan itu ibadah. Itu ibadah yang paling besar dalam rumah tangga gitu ya. Dimana ketika itu dilakukan di luar nikah atau misalkan zina itu kan dosanya besar. Tapi ketika kita melakukannya di saat kita sudah ada ikatan pernikahan maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah ibadah dan setan memang sengaja untuk menghalang-halangi ibadah tersebut. Pak Ustadz aku mau nanya nih, biasanya tuh kalau sihir ikatan tuh kenanya itu ke suami atau sang istri atau dua-duanya bahkan bisa terkena ikatan sihir? Ya, bisa ke istri, bisa ke suami dan bisa ke dua-duanya. Contoh ya, kalau yang tadi saya studi kasus yang 6 bulan tidak bisa melakukan hubungan badan, maka yang kena adalah istrinya karena tertutup, nggak bisa, memang nggak bisa masuk. Kemudian kalau macam suami istri yang tadi 12 tahun sakit terkena gangguan, maka yang kena adalah suami istri. Suami istri dua-dua nggak bisa. Dua-dua nggak bisa. Kemudian yang dari Saudi, yang WhatsApp saya, yang istrinya itu 3 tahun tidak disentuh, berarti yang kena adalah suaminya. Berarti ada yang kena dua-dua, ada yang satu belah pihak seperti itu. Makanya harus saling menyadari. Nah Pak Ustadz, kan udah dijelasin sama Pak Ustadz kalau kita tuh kan harus berikhtiar untuk menyembuhkan sihir ikatan. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz caranya untuk membebaskan diri kita dari ikatan sihir? Ikatan, iya betul. Sihir ikatan. Orang yang terkena sihir ikatan ini ada beberapa terapinya. Yang pertama rutin mendengar ayat ruqyah, nanti di internet bisa diambil. Yang kedua dia mengkonsumsi herbal yang sudah diruqyah, ya.
Jadi seperti herbal hijrah, ini kan udah campuran dari ada apa namanya madu, ada habatus sauda, ada minyak zaitun dan sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Dia harus mengkonsumsi agar melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan yang ada di sihir ikatan yang ada dalam tubuh dia. Kemudian berendam dengan minyak wangi kasturi. Oke, berendam. Jadi siapkan air misalkan 1 tong yang besar, kemudian minyak wangi kasturi itu diteteskan sekitar 7-9 tetes. Kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian berendam. Berendam. Ini adalah cara yang paling efektif untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir ikatan tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini pas banget ya, tadi Ustadz sendiri udah menjelaskan alat-alat apa aja mungkin yang bisa dipakai buat kita melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain ruqyah mandiri, tadi kan disebutin sama Ustadz ada madu. Ada madu, terus juga ada minyak kasturi ya. Minyak kasturi. Nah, kita ada produk yang bisa teman-teman pesan ya. Iya benar, betul. tentu saja nih. Nah, ini produknya ada di depan kita ya, salah satu contohnya. Benar. Untuk teman-teman yang mau pesan bisa telepon ke 0895423461400402. Oke, seperti itu. Dan tentu saja nih kan pemirsa yang ada di rumah nih pengen tahu nih produknya apa-apa saja nih Pak Ustadz. Nah, tadi kan Pak Ustadz ada bilang soal minyak kasturi nih Pak Ustadz. Ini nih yang di depan kita nih ada 2 macam nih Pak Ustadz. Botolnya beda Pak Ustadz. Coba yang ini dulu. Ini gimana Pak Ustadz? Jadi wangian kasturi itu dia ada beberapa jenis ya. Ada kasturi kijang, kemudian ada kasturi putih, kalau ini kasturi putih. Kemudian ini ada gaharu, gaharu juga ya varian kasturi juga. Varian juga. Kemudian kalau ini dia toharoh, yang warna-warni ini dia toharoh, dia jenis dari kasturi juga, tapi khusus untuk kalau toharoh ini lebih kepada perempuan ya. Untuk perempuan. Karena wanginya lembut, kemudian manis, dia sesuai untuk perempuan. Jadi untuk dipakai di rumah. Sebetulnya. Di rumah benar-benar. Untuk dipakai sebelum sholat sama sebelum tidur. Cara pakainya kayak pakai parfum aja gitu. Iya, cara pakainya seperti pakai parfum. Tapi yang berbeda ini, kalau yang putih ini dia untuk tohar, namanya juga toharoh. Jadi dia untuk bersuci. Jadi untuk membersihkan organ intim gitu ya. Nah caranya itu ambil air sekitar setengah liter, kemudian teteskan 3 tetes minyak toharoh susu. Kemudian diaduk rata, kemudian dipakai untuk bersuci. Tadi kan kita sudah bahas yang di sebelah sini nih. Yang di sebelah sana tuh sepertinya kalau berbeda sana, nih. Itu kasturi kijang semua. Ini kasturi kijang. Nah ini direkomendasikan kalau orang-orang terkena gangguan biasanya kasturi kijang akan lebih reaksi. Nah, berarti beda varian, beda fungsi ya Pak Ustadz? Iya, beda varian, beda fungsinya. Nah Pak Ustadz nih yang ini untuk apa nih Pak Ustadz fungsinya? Kalau itu shifa oil itu untuk ditetes di tenggorokan. Jadi untuk kalau orang-orang terkena gangguan jin sihir biasanya dia akan sesak nafas, kemudian dia akan terganggu hidungnya tersumbat, maka bisa menggunakan shifa oil. Boleh nih saya pakai tenggorokan tadi, seru ya. Tetapi ini Pak Ustadz tadi Pak Ustadz bilang bahwa minyak kasturi itu diaplikasikan dengan cara diteteskan nih Pak Ustadz. Saya lihat nih Pak Ustadz kalau yang kasturi kijang tadi itu seperti roll tuh Pak Ustadz, tidak bisa ditetes. Itu gimana cara penggunaannya? Kalau roll berarti dioleskan kemudian baru dicelupkan di air. Nah jadi kemudian itu kan bisa dipakai untuk diletak di nadi. Iya benar-benar. Seperti itu kemudian di baju. Dan itu dipakai sebelum sholat sama sebelum tidur. Maka dia punya efek menenangkan. Ya wangian kasturi itu wangian yang menenangkan jiwa, menghilangkan was-was, menghilangkan ketakutan-ketakutan, kemudian mencerdaskan akal, menyehatkan otak. Jadi kalau kita nggak mau pikun, rutin aja pakai minyak wangi kasturi. Nanti kalau tua kita nggak pikun. Insya Allah ya, jadi selalu dilatih agar ingatan kita tuh lebih bagus gitu. Tapi Pak Ustadz aku penasaran nih, kalau produk yang ini untuk apa nih Pak Ustadz? Itu sabun ya. Jadi para ulama itu kan salah satu metode untuk melemahkan pengaruh gangguan sihir adalah dimandikan dengan daun bidara. Daun bidara. Nah kalau dulu pakainya daun bidara, kalau sekarang sudah ada teknologi dia dibuat sabun. Benar Pak Ustadz. Nah jadi tinggal dipakai saja sabunnya untuk orang-orang yang terkena sihir. Sehingga kemudian insya Allah
gangguan sihir yang ada pada dirinya akan melemah dengan izin Allah. Waduh, lengkap sekali ya. Lengkap sekali produk nih. herbalnya sangat Benar-benar. lengkap sekali. Iya, Jadi iya. pemirsa nih yang ingin memesan langsung aja hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Cindy. Iya benar. Oke, dengan kalau kalian lupa lagi nih Iya, diingetin nomor-nomornya yang lagi mana, nih. aku ingetin lagi nih di 0895 4234 6142. Dan jangan lupa nih di segmen berikutnya kita akan melakukan doa bersama. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk menyiapkan air 1 galon dan siapkan juga minyak kasturinya. Ya, tapi kalau belum punya gimana? Iya, kalau belum punya nih maka dari itu harus pesan dulu dong ke nomor yang tadi udah disampaikan. Tentu saja. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersama Fajar Fajar Berkah. Berkah Pasti berkah.